Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita telah bisa berjumpa kembali, yaitu di dalam pengkajian ya. Ini bukan mengaji ya, pengkajian diri ya. Kita pelajari diri, kita paham diri ya, supaya kita benar-benar mengetahui diri ya. Karena di dalam diri ini banyak sekali yang ada di dalam diri ini. Maka disebut yang di dalam diri ini adalah alam kecil ya. Alam kecil, alam sagir namanya ya di dalam diri ini. Padahal dikatakan alam kecil karena tempatnya kecil. Seperti contoh badan kecil toh. Nah, yang luas ini disebut alam kabir. Alam luas. Padahal sebaliknya ya. Sebaliknya. Di dalam tubuh ini, alam yang di dalam tubuh kita ini sebenarnya lebih luas daripada alam kabir yang luas kenyataan faktanya sekarang ini. Di dunia ini sebenarnya lebih luas alam yang ada di dalam tubuh ini, di alam sagir ini daripada alam kabir ini. Tapi fakta kenyataan yang terlihat sekarang ini lebih luas alam kabir atau dunia ini daripada tubuh kita, begitu. Padahal fakta dan kenyataannya alam akhirat atau alam sagir ini yang di tubuh kita ini lebih luas daripada alam kabir sebenarnya itu. Tapi fakta kenyataannya sekarang ini lebih luas dunia daripada badan kita ini, begitu. Makanya yang kita kaji di sini ya, alam yang luas, alam yang lebih besar. Nah, itu yang kita kaji sekarang di dalam diri ini. Selama ini ya, selama pengkajian kita ini itu kita mengkaji diri kita, makanya ya, supaya kita tahu diri kita sendiri. Nah itu, tapi ingat ya, jangan kita lupa membedakan antara yang zahir dengan yang batin ini. Yang perlu kita perhatikan. Dan selalu berpatokan kepada tidak ada dayanya badan kasar luar ini ya. Tidak ada dayanya dan tidak bisa apa-apa badan luar ini. Quwata ilah kecuali atas kehendaknya Allah. Kalau bukan atas kehendaknya hidup dan rasa ya, tidak bisa apa-apa sebenarnya. Tidak bisa apa-apa ya badan ini. Karena ada badan luar, ada badan dalam. Ada yang zahir, ada yang batin. Dari mana datangnya yang zahir dan batin? Rahmanirrahim. Kita selalu datang dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada ini dari Bismillah. Kita bisa berupa ini dari Bismillah. Kita bisa hidup ini dari Bismillah. Kita bisa segala-galanya datang dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk alam luas ini juga datang dari Bismillah juga. Karena Rahman dan Rahimnya Allah, luar dan dalamnya Allah, maka terjadilah alam ini, alam yang luas ini. Maka terjadilah alam yang kecil ini. Tapi alam kecil yang kita bilang alam kecil di dalam diri ini sebenarnya alam yang lebih luas daripada alam nyata sebenarnya. Itu alam yang tidak nyata lebih luas daripada alam yang nyata sebenarnya. Kita akan mulai ke tema pembahasan kita ya, seperti biasa ya. Di sini aku adalah aku. Nah, kenapa kata aku ya? Ya, sering saya katakan kata Allah itu ya, sebenarnya kata aku yang ada di sana.
kan sering saya ucapkan di konten-konten ya. Kata Allah itu kata aku sebenarnya di sana. Nah itu, kalau menggunakan kata Allah di dalam Al-Quran, berarti itu masih dalam artinya bukan perkataan Allah langsung. Bukan puji kodim bagi kodim, bukan Allah mengakui dirinya, bukan Allah yang segala-galanya dalam artinya. Berarti ini masih perkataan Rasulullah, anjuran Rasulullah. Kenapa seperti itu ya? Karena Rasulullah diperintah oleh Allah, jangan gunakan kata aku, gunakanlah kata Allah supaya orang tidak bingung. Umat itu tidak bingung, pakai kata Allah. Nah, ini anjuran Allah kepada Rasulullah, maka digunakanlah kata Allah ini di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu contohnya. Maka ada 4 puji yang ada di dalam Alkitab ya. Keseluruhan Alkitab. Ya, jangankan Al-Quran saja, semua Alkitab itu ada 4 puji yang ada di sana. Mana puji yang 4 itu? Puji kodim bagi kodim, Allah memuji diri, Allah paham diri, Allah tahu diri, Allah kenal diri. Nah, itu disebut puji kodim bagi kodim. Ada maka ada kata aku adalah aku. Allah aku diri sebenarnya. Allah yang akui diri sebenarnya. Nah itu, maka ada kata aku. Allah aku diri. Nah itu. Puji kodim bagi muhaddas, Allah puji ciptaannya. Nah itu. Allah yang menyanjung ciptaannya. Nah itu. Nah terus puji muhaddas bagi kodim, manusia memuji kebesaran Allah. Tapi ingat, tidak ada kemampuan dan tidak ada dayanya kita dan untuk mampu memuja dan memuji Allah. Nah itu, melainkan tetap kembalikan kepada Allah. Melainkan semua itu adalah atas kehendak Allah, karena Allah begitu. Susah sekali kita pahami karena Allah, bahasa karena Allah ini ya. Padahal karena Allah ini dari kecil kita sudah diajarkan. Ini karena Allah, kita sholat karena Allah, kita itidal karena Allah, kita ruku karena Allah, kita semua karena Allah. Tapi kok tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita renungkan, tidak bisa kita mengijmali karena Allah ini ya. Nah seperti itu, makanya disinilah tempat kita mengasah otak, dalam artinya kita mengasah pikiran kita ya. Maka disinilah tempat kita mengkaji diri, supaya kita betul-betul tahu diri dan paham diri. Nah itu makanya sampai saat ini ya, kita masih mempelajari diri. Dan kita sebagian besar kita berpikir kitab itu ya luas. Padahal itu kitab zahir ya, itu kitab yang beraksara, yang bertulisan ya. Padahal kitab batin ini lebih luas sebenarnya. Kitab batin. Nah itu. Jika ada kitab zahir ya, berarti ada kitab batin. Jika ada kitab yang beraksara, yang bertulisan, berarti ada pula kitab yang tiada bertulisan. Di mana tempatnya? Di alam sagir, di dalam tubuh. Nah, maka kita baca diri, maka kita ikro diri. Ikro ya Muhammad, baca dirimu ya Muhammad. Nah, kita pelajari diri. Sekarang kita baca diri. Nah, itu. Kita mulai baca diri ya. La, dari la ilaha illallah. Ini ya, dibagi 4 ya. La ilaha illa Allah. Nah, 4 kalimah ini ya. Sekarang kita bagi dia ya. La itu ya menandakan zat ya. Menandakan zat yang bersemayam di dalam roh. Nah, la itu menandakan zat yang bersemayam di dalam roh. Maka disebut sari roh. Inti sari yang ada di dalam roh itu adalah zat mutlak sebenarnya. Itu yang ada di dalam roh. Sehingga ada anjuran ya,
kita disuruh berdiri tegak di dalam sholat. Itu dari la itu, maka lam alif ya. Nah, maka kita disuruh berdiri tegak di dalam sholat. Yang dimaksud di sini adalah hidup yang berdiri di dalam diri. Siapa yang tahu rupa bentuknya hidup? Tidak ada ya. Tidak ada yang tahu rupa dan bentuknya hidup. Nah itu. Nah itu berarti tandanya yang dalam. Nah itu. Itu berarti tandanya dalang. Nah kita kembali ke dalang juga ya. Itu tandanya yang dalam. Begitu saja. Tidak usah pakai dalang-dalang lagi ya. Itu perumpamaan terlalu jauh memang. Tapi kalau awal-awalnya kita pakai kata dalang itu karena sebagian besar kita tidak bisa memahami. Jadi akhirnya sekarang kita sudah jarang kita pakai kata dalang itu. Kata dalam begitu saja sudah ya. Dalam yang berkuasa, dalam yang mengatur, atau zat yang berkuasa, zat yang mengatur, maka disebut wajibul wujud. Nah, wajibul wujud, wajib adanya, nyata sebenarnya, tapi kita tidak pernah menyatakan zat ini pada diri sebenarnya, nyata sebenarnya. Maka dikatakan Allah nyata, Allah serta pada diri. Itu sebenarnya Allah itu nyata, tapi tidak pernah kita nyatakan pada diri kita sendiri. Itu maka Allah lah yang kenal diri, Allah lah yang paham diri, Allah lah zat lah yang tahu diri. Hidup itu yang paham dirinya, bukan yang mati ini. Yang mati ini jasad ya, tidak berdaya ya, tidak ada dayanya jasad ini. Quwata illah, kecuali zat ya, kecuali hidup dan rasa. Itulah yang berkuasa pada diri, yang mengatur. Begitu saja intinya ya. Yang kedua, ilaha ya. Ilaha, sifat yang bertempat ya pada nyawa. Nah, sifat itu yang bertempat pada nyawa. Di situ tempatnya sifat. Sifat ini tidak akan bergerak tanpa adanya empu penggerak. Nah, sifat ini tidak akan bergerak jika tidak ada zat atau hidup yang menggerakkan. Itu dalam artinya badan ini mustahil, tidak mungkin sudah. Tidak akan dia bisa bergerak badan ini. Maksudnya ya, kecuali hanya illallah. Kecuali hanya Allah saja. Nah, itu kecuali zat atau hidup itu yang bergerak. Nah itu, tapi fakta dan kenyataannya ya, badan yang bergerak, yang bekerja, yang ruku, sujud dan lain sebagainya, kenyataannya faktanya badan. Tapi disertai, dibarengi, maka dibilang Allah serta pada diri. Dibarengi begitu. Ingat, tiada berhimpun dan tiada ia bercerai dengan segala maknanya. Perhatikan itu ya. Maka ilaha, sifat yang bertempat pada nyawa. Sehingga ada anjuran disuruh ruku pada sholat. Maka kita disuruh ruku pada sholat. Maka ya, yang sifat ini kita tundukkan. Jangan kita rasa gagah ya. Jangan kita rasa angkuh. Jangan kita rasa sombong, kita rasa rendah sehingga kita tundukkan diri. Nah itu, tunduk kepada siapa? Tunduk kepada hidup. Hidupnya siapa? Hidupnya manusia. Hidup itu loh ada di manusia. Tapi bukan hanya di manusia saja, di tumbuhan, di binatang, dimanapun. Apa yang ada pada alam ini, disitulah tempatnya Allah menaruh hidupnya, menaruh zatnya. Nah itu, maka dikatakan la maujudu ilallah, tiada yang berwujud pada alam ini kecuali wujudnya Allah. Maka apa yang berbentuk? Apa yang berwujud? Apa yang berupa? Itu wujud namanya. Nah itu, sekalipun binatang sekasar apapun, sejelek apapun ya, sebenarnya bagi Allah itu tidak ada yang jelek. Tapi kita yang selalu menjelek-jelekkan, kita yang mengasar-kasarkan, yang kasarkan. Allah tidak pernah mengkasarkan ciptaannya.
tidak pernah menghina ciptaannya, malah dia itu memuji ciptaannya. Puji kodim bagi muhaddas. Nah itu kita yang selalu saling menjelek-jelekkan sebenarnya. Maka kita tidak boleh saling mencela. Kalau kita saling mencela antara sesama manusia atau mencela ciptaannya, sekalipun anjing, babi, monyet, ular dan lain sebagainya, sekalipun dia makhluk melata dalam artinya, semua itu dipuja-puji oleh Allah. Tapi kita kok tidak pernah kita sanjung-sanjung yang diciptakan oleh Allah. Nah ini diciptakan oleh Allah. Allah memuji ciptaannya. Tapi kita tidak pernah puja-puji ciptaannya Allah. Agungkan kebesaran. Percuma kita selalu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi kebesaran Allah tidak pernah kita agungkan, malah kita kucilkan dia. Seperti ciptaan-ciptaannya. Ya, anjing, babi kita kucilkan, tidak boleh. Sebenarnya ada hidup juga di sana, ada rasa juga di sana. Hidup dan rasa milik siapa? Bukan milik dia dan bukan milik zahir badan kasar ini. Semua itu adalah miliknya Allah. Tetap kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetap itu. Nah, maka kita harus tunduk ya. Kita harus tunduk sehingga diadakanlah ruku. La itu tadi menandakan berdiri tegaknya Allah di dalam sholat. Ya sekarang ilaha ini menandakan sujud ya. Ruku menandakan ruku ya. Yang bertempat pada nyawa. Nah sekarang yang ketiga, kalimah yang ketiga. Illa ya. Illa. Asma sebenarnya. Ya, yang bertempat pada hati. Asma yang bertempat pada hati bernama-nama itu ya. Sehingga ada anjuran disuruh sujud. Nah, lebih rendah lagi. Tadi ruku ya. Kita rendahkan diri sederhanalah. Sekarang disuruh sujud sampai nungging kepala kita ke tanah. Nah itu sampai nungging kita. Cara kita merendahkan diri kepada Allah artinya. Nah cara juga kita merendahkan diri kepada sesama manusia. Kenapa kita suruh rendah, suruh sujud kepada Adam dan kepada Adam, intinya kepada sesama manusia sudah intinya. Kalau bilang Adam terlalu jauh, kita bilang saja kepada sesama manusia. Kenapa kita disuruh rendah kepada sesama manusia? Karena ada kesempurnaan Allah, ada hidupnya Allah dan rasa Allah yang ada sempurna di dalam diri manusia. Maka kita disuruh saling menghargai. Nah itu, maka kita disuruh berbakti kepada ibu bapak kita. Cara kita menghargai sampai serendah-rendahnya, tidak dalam arti sampai serendah-rendahnya sehingga kita jongkokkan diri kepada orang tua kita atau kepada sesama manusia, terlebih-lebih kepada insan kamil mukammal. Kita harus rasa rendah, hormati dia, begitu. Nah, mana yang disebut insan kamil mukammal? Manusia yang sempurna, manusia yang jujur, adil, berakhlak, berbudi pekerti, sopan santun, bertata krama, berwibawa, dan merendah diri. Hanya Allah saja yang ada pada diri. Tuh, tapi bagaimana kita mau hargai mereka kalau mereka tidak menghargai kita? Nah itu. Tapi ya, sekalipun seperti itu ya, kita hargailah hidupnya dan kita hargailah zat yang wajibul wujud yang ada pada diri manusia itu. Jangan kita melihat zahirnya, maksudnya ya. Kalau zahirnya perbuatannya tidak benar, kadang-kadang sebagian besar menghidupkan roh hewani, maka sifat-sifatnya seperti binatang. Nah, seperti itu. Kita hargailah hidupnya Allah yang ada. Itulah yang nampak jelas, yang selalu terlihat pada diri seseorang dan pada diri manusia. Maka apabila kita melihat manusia, ingatlah wujud di sana ya. Wujud nyata yang ada di sana. Nah, seperti itu. Wujud hidup sudah begitu saja sudah. Ya, yang keempat Allah ya, dari la ilaha illa Allah. Nah, sekarang Allah ya.
Allah ini ya af'al ya, af'al tempatnya ya, yang bertempat di dalam tubuh. Nah, Allah itu bertempat di dalam tubuh. Nah, af'al ini Allah ini ya, kita itu sebagian besar di dalam syariat ya, Allah ini yang kita agung-agungkan, yang kita puja dan puji. Sebenarnya Allah ini nama sebenarnya. Maka kita cuma memuja dan memuji nama. Allah itu cuma nama sebenarnya. Maka dikatakan tidak berupa. Yo, nama bagaimana mau berupa? Bagaimana mau berbentuk? Maka dikatakan tidak bertempat. Bagaimana nama mau bertempat? Nah itu. Nama bagaimana mau bertempat? Tapi ada di manusia. Maka si A, si B, si C namanya. Nah, ada di seluruh alam ini. Tumbuhan ini, tumbuhan itu, dan semua namanya. Maka Allah mengajarkan kepada Adam ya, mengajarkan kepada Adam bahwa semua yang bernama-nama, maka dikatakan khalaqa Adam ka suratihi. Allah menggambarkan dirinya seperti Adam. Maka dari nama, dari rupa, bentuk, dan lain sebagainya pada manusia tempatnya semua. Nah itu. Sehingga Allah ya af'al yang bertempat di dalam tubuh. Sehingga ada anjuran disuruh duduk di dalam sholat. Nah itu, sehingga ada anjuran kita disuruh duduk di dalam sholat.